Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Saya membuatnya menggunakan framework kode Igniter 3. Langsung saja kita buka aplikasinya. Jika kita membuka aplikasinya, maka tampilan awal yang akan muncul yaitu halaman login. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Jika kita memasukkannya tidak benar atau salah, maka dia tidak akan masuk ke halaman adminnya atau tidak akan masuk ke sistemnya. Coba kita ketikkan yang benar. Di sini ada opsi kita ingin login sebagai admin atau petugas. Di sini saya ingin login sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian klik tombol login. Jika kita berhasil login, maka akan masuk ke menu adminnya. Di sini menampilkan jumlah buku kosong. Karena di sini kosong, maka di sini pun akan kosong. Jumlah anggotanya kosong. Anggota itu adalah orang yang meminjam bukunya. Di sini masih kosong. Jumlah buku yang sedang dipinjam atau jumlah total peminjaman masih kosong. Dan jumlah petugas. Ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari menu petugas ini. Jika di sininya ada 5 petugas, maka di halaman depan pun akan keubah menjadi 5 petugas. Di sini ada menu petugas. Di menu ini kita bisa menambahkan data petugas yang akan mengurus perpustakaan. Coba kita tambahkan data baru. Datanya contohnya, data petugasnya contohnya Fazri. Username-nya Fazri. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Kemudian klik tombol simpan. Jika berhasil, maka datanya akan menambah. Di sini menambah dan di database pun akan tertambah. Database perpustakaan. Kita klik petugas. Nah, datanya ada 2. Di sini pun ada 2 sesuai dengan ada yang di database. Di sini juga kita bisa mengubah data petugasnya. Misalnya kita ubah ini, Ani kita ubah, edit. Yang tadinya nama lengkapnya hanya Ani, kita ubah menjadi Ani Leon Hart. Kita simpan. Jika kita tidak mengetikkan password, maka passwordnya tidak akan keubah. Dan apabila kita mau mengubah password si petugas, kita ketikkan di sini. Karena saya nggak mau passwordnya diubah, maka langsung saja klik tombol simpan. Maka data akan berhasil diubah. Di sini pun ikut berubah
karena sudah kita edit tadi. Di sini ada tombol hapus untuk menghapus data petugas. Di sini akan menampilkan menu anggota, siapa saja yang meminjam. Karena belum ada yang meminjam, maka kosong. Admin hanya bisa melihat. Yang bertugas mengelola data anggota yaitu petugas. Buku juga yang mengelolanya adalah petugas, admin hanya bisa melihat. Dan laporan juga kita hanya bisa melihat. Di sini ada ganti password jika ingin mengubah password yang baru. Untuk admin cukup, saya ingin login sebagai petugas, klik logout. Kita ketikkan nama username petugasnya dan passwordnya. Kita pilih opsi login sebagai petugas. Kemudian klik login. Di sini akan menampilkan informasi tentang jumlah buku yang ada di sini. Karena bukunya masih kosong, yaitu saya belum menambahkannya, maka di sini pun kosong. Jumlah anggota ini ngambilnya dari menu anggota yang ini, masih kosong juga karena belum ditambahkan datanya ya. Kemudian jumlah total peminjaman pun masih kosong, sama belum ditambahkan datanya. Jumlah petugas, yaitu petugas yang mengelola perpustakaan. Langsung saja coba kita tambah anggota atau daftar orang yang meminjam bukunya. Anggotanya misalnya saya deh, Ricky Setiawan. Nicknya 1234567, ini sebagai contoh aja. Alamatnya Curug. Kemudian klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Di sini ada, di database pun ada. Nah, sesuai yang kita masukkan tadi. Nama Ricky Setiawan. Nicknya 1-7, di sini pun 1-7. Kemudian alamatnya pun Curug. Di sini pun Curug. Di sini kita bisa mengubah datanya dengan mengklik tombol edit. Misalnya Tangerang Curug. Kemudian simpan. Nah, data berhasil diubah. Coba kita cek database-nya. Dan data pun berhasil diubah. Di sini kita sebagai petugas bisa mencetak kartunya, member anggota perpustakaan, nah di sini bisa kita langsung print, mengklik tombol print yang ini. Kemudian di menu selanjutnya yaitu menu buku. Di menu buku ini kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus data-data buku yang tersedia di perpustakaan. Contohnya kita tambahkan nama bukunya Panduan Pemrograman Dasar. Tahun terbitnya misalnya tahun sekarang. Penulisnya misalnya saya, Ricky Setiawan.
kemudian klik tombol simpan. Jika data tampil di sini, artinya bukunya berhasil ditambahkan. Di database pun ikut berhasil ditambah. Judulnya panduan pemrograman dasar. Di sini pun panduan pemrograman dasar, tahunnya 2021, dan penulisnya Ricky Septiawan. Di sini juga kita bisa mengedit. Contohnya panduan pemrograman PHP. Kemudian simpan. Maka data berhasil diedit. Bagaimana jika bukunya sudah tidak tersedia? Kita bisa mengeditnya. Klik tombol edit, kemudian pilih status bukunya sedang dipinjam oleh orang lain, kemudian simpan. Sedang dipinjam. Kita ubah lagi ke tersedia. Berhasil diubah. Dan selanjutnya ada menu peminjaman. Di menu peminjaman ini kita membuat data anggota mana saja yang meminjam buku. Misalnya kita pilih buku yang tersedia ini, anggotanya ini. Kenapa hanya ada satu? Karena ini mengambil data dari anggota ini. Jika di menu anggotanya ada 5, maka di sini pun ada 5 yang bisa kita pilih. Contoh saja, tanggal mulai pinjamnya, tanggal sekarang, tanggal 26, misalnya berapa lama dia meminjam, misalnya sampai tanggal 27. Kemudian simpan. Nah, maka jika kita tambahkan data peminjaman, maka statusnya otomatis dipinjam. Di sini ada klik opsi selesai. Jika dia sudah membalikan bukunya atau ngembalin bukunya ke petugas, maka petugas mengklik tombol selesai. Maka statusnya pun akan berubah menjadi selesai. Di sini ada menu laporan peminjaman. Di menu laporan peminjaman ini kita bisa menfilter data dari tanggal pinjamnya hingga tanggal lama pinjamnya. Contohnya saya ingin memfilter tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni. Saya ingin memfilter dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 siapa saja anggota yang meminjam buku kepada petugas. Kemudian kita klik filter. Maka akan muncul hasilnya. Ini data yang kita filter tadi. Untuk halaman petugas cukup. Kemudian saya ingin mencoba lihat yang admin. Kita keluar dulu. Kita login sebagai admin. Maka admin seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia hanya bisa melihat. Kecuali petugas, dia bisa menambahkan petugas. Emang ini tugasnya admin, yaitu menambahkan data petugas. Jika menambahkan data anggota itu bukan tugasnya admin. Tapi di sini admin bisa mencetak.
Di sini admin hanya bisa melihat eh, judul buku, karena yang bertugas mengelola data buku ini petugas, bukan admin. Di sini juga bisa melihat laporan peminjaman seperti yang petugas lihat. Dan sepertinya cukup untuk presentasi sistem informasi perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.